Selamat siang, Kevin. Gimana kabarnya hari ini? Halo, selamat siang Kak. Kabar saya baik-baik aja. Puji Tuhan. Eh, saat ini Kevin lagi di mana? Terus kesibukannya apa? Lagi di rumah, kesibukan saya main gadget, olahraga, kadang juga nongkrong bareng teman. Begitu. Karena itu ya, sudah libur sekolah juga ya, jadi aktivitasnya di rumah aja ya, banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Ya, nggak juga tergantung mood saja. Kadang Hmm, saya sempat dengan teman juga. oh begitu. Oke, baiklah. Kalau sebelumnya kakak mau tanya dulu, eh, Kevin sendiri itu umurnya berapa sih? Terus juga sudah naik kelas berapa sih saat ini? Duduk di kelas berapa saat ini gitu? Umur saya 17, tapi karena saya belum ulang tahun, jadi umurnya 16. Oh, kok ketawa sih? Ngalir aja. Jadi belum Sekarang, ulang tahun ya? nah, Ulang tahunnya sekarang kapan, Kevin? Oktober. Oh, Oktober. Oke, bentar lagi dong. Berarti Ya, masih 16 tahun ya. Terus duduk naik di bangku sekarang kelas berapa jadinya? naik ke kelas 3. Oh, kelas 3 SMA. Oke. Berarti kayak sudah mau lulus ya bentar lagi ya. Sebelumnya Iya. juga aku mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kevin yang mau diwawancarai atau mau dikonseling tentang permasalahannya mengenai bolos itu kan. Ya. Sebelumnya juga aku mau bertanya juga tentang permasalahan ini kan aku sudah ngobrol juga lewat WA ke kamu. Kita sudah sering sering berkomunikasi juga melalui WA meskipun gak intens. Tapi semoga konseling ini membantu kita saling belajar satu sama lain. Ya udah tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung mulai aja kali ya untuk eh, untuk apanya? Mungkin Untuk memulai konseling ini gitu. Mungkin mengingat perjanjian kita waktu di WhatsApp, Kak. Muka aku boleh Ya. di blur atau gimana diedit supaya gak kelihatan Oh ya, Kak. iya ya. Ya. Ya nanti kemungkinan memang kan video ini menjadi bukti, tapi nanti kalau bisa juga nanti wajahnya Kevin sendiri tak blur supaya tidak terlihat. Tapi terima Oke, kasih atas kesediaannya mau dikonselingi dengan saya. Oke. oke. Oh iya, tanpa berlama-lama lagi nih, mulai kapan sih Kevin sendiri bolos-bolos sekolah gitu? Kalau bolos-bolos sekolah, saya sudah dari SMA. Tapi Hmm, kalau bolos-bolos mata pelajaran itu sudah dari SMP. hmm, jadi bolos itu sudah dilakukan sejak SMP ya, tapi SMP itu lebih kepada bolos di kelas ya. Di Ya, kelas kayak mata pelajaran. Tetapi kalau di SMA tuh lebih kepada tidak masuk sekolah gitu ya bolosnya. ya. Benar, oke. Kan sudah dibilang tadi kalau bolos itu sudah sejak SMP kamu lakukan. Kenapa saat itu kamu kepikiran untuk bolos gitu? Ya, pertama kali itu kalau nggak salah, saya lakukan karena nggak ngerjain PR. Terus ada teman yang memang sudah sering banget bolos kelas, ya ikut aja gitu. Jadi ya kayak pelarian aku karena gak ngerjain PR gitu, Kak. Oh, jadi karena kamu pertama salah satu alasannya karena kamu itu sendiri tidak mengerjakan tugas. Jadi sebagai pelarian kamu menjali, apa, mencari jalan pintas dan melakukan bolos itu sendiri, begitu ya? Ya, Hmm. Terus waktu SMA kamu terusin kebiasaan bolos itu nggak? kalau baru-baru masuk SMA kayak semester ganjil aku gak pernah bolos. Kalaupun aku gak mau belajar ya udah di kelas aja. Tapi setelah semester genap kayak aku sudah kenal situasi kelas dan para gurunya ya sudah aku mulai gak masuk kelas karena hanya sebatas nongkrong di kantin. Terus juga kadang masuk kelas juga telat, ya sudah sekalian gak masuk kelas gitu-gitu aja. Oh, jadi kebiasaan bolos nggak masuk sekolah itu waktu semester genap di
kelas SMA kelas 1 itu juga. Itu juga termasuk kayak ikut-ikutan teman ya? Ya, itu baru Hmm. kelas 2 SMA kemarin. Oh, baru dua. Oh, baru kelas 2 SMA kemarin. Kenapa kamu bisa bolos nggak masuk sekolah? Alasannya apa sih sebenarnya? Cuman mau nongkrong sama teman aja main game. Oh, jadi kamu sudah ada tujuannya ya. Jadi nggak masuk sekolah karena sudah ada tujuannya, lebih baik main game daripada masuk sekolah gitu. Ya, ya kadang juga ada rasa malas. Apa karena cuma rasa malas atau ada hal lain, misalnya kamu nggak suka sama mata pelajarannya, terus gurunya kah, atau alasan lain gitu? Ada beberapa memang di hari tertentu aku gak masuk karena gurunya itu memang bawel banget. Apa-apa aku yang kena, pokoknya kayak nyuditin aku gitu kak. Daripada aku sakit hati terus ngelawan dia, terus keadaan semakin riwel, ya udah mending gak usah ikut kelasnya aja. Hmm. Loh, kalau gitu caranya bisa nggak lulus dong kamu, apa, mata pelajarannya dengan guru itu kalau kamu dengan cara seperti itu menanggapinya. Ya gak apa-apa lah kak, cuma remet satu doang, gimana ya gak bisa dipaksain. Tapi kalau tugas sih aku usahain buat ngumpul terus. Sikap aku juga ke gurunya baik-baik aja kok, gak pernah ngelawan. Oh, iya. Jadi kamu bolos tapi tetap ngerjain tugas. Terus kewajiban kamu sebagai siswa tetap kamu jalani ya, misalnya kayak ibu itu, kamu memang bolos dalam mata pelajaran itu, tapi kamu usahai sebisa mungkin kamu ngerjain tugas dari guru itu. Iya kak, nilaiku juga Hmm, jelek amat. Cuman surat hmm, setiap semester sih selalu ada aku terima. hmm, begitu. Jadi ada teguran sendiri nggak sih dari pihak sekolah, misalnya suara peringatan atau sampai dipanggil orang tua gitu, ada nggak? Ada kelas 2 SMA kemarin. Dulu gimana reaksi orang tua kamu menghadapi hal itu? Gak reaksi apa-apa karena surat peringatan atau surat panggilan itu gak pernah aku kasih ke orang tua. Ya kadang aku minta tolong kakaknya temanku untuk nanggapi surat panggilan itu. Oh, tapi kamu gini ya, itu aku nggak mau nyudutin kamu atau aku membuat kamu tersudut sama sekali. Tapi apa yang kamu lakukan itu sebenarnya nggak baik. Gimana kamu melakukan kesalahan tetapi tidak kamu akui seperti itu. Kalau kamu biasakan hal itu terus-menerus, itu akan menjadi masalah bagi hidup kamu, Kevin. Meskipun aku tahu ini masa muda kamu, dibilang masa kebebasan kamu, tetapi dari pengalaman hidup inilah yang akan membentuk pribadi kamu. Kalau kamu sudah membiasakan hal bolos seperti ini, ya akan tidak baik untuk pribadi kamu sendiri begitu. Tapi menurutku ya ini pilihan aku yang baik kak. Daripada nantinya aku malah membuat masalah dengan orang lain. Eh, tapi masalahnya begini, memang kamu tidak merugikan orang lain, tetapi kamu lebih kepada menghancurkan dirimu sendiri. Karena kamu, kebiasaan bolosmu itu memang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan gurumu, tidak merugikan temanmu, tapi merugikan dirimu sendiri loh. Sebab apa yang kamu seperti gini ya, ada suatu ungkapan, apa yang kamu tabur itulah yang akan yang kamu tuai dalam dirimu. Artinya apa yang kamu perbuat itulah yang akan kamu dapatkan nantinya gitu. Kalau kamu membiasakan sikap bolos dan menghindar dari hal yang kamu tidak suka, itu akan selalu terus-menerus, nggak kamu suka, itu akan selalu terus-menerus terjadi saat kamu dewasa. Kamu kamu tidak akan pernah belajar untuk menghadapi masalah-masalah itu. Malahan kamu kabur dan menghindar dari masalah itu. Itulah salah satu kerugian dari kamu memelihara sikap bolos itu. Jadi sikap bolos tadi tuh kan kamu kamu laksanakan atau kamu lakukan karena ketidaktahuanmu atau ketidaksukaanmu terhadap mata mata pelajaran. Ketika kamu menghindari itu, berarti kamu menghindari masalah itu. Berarti kamu tidak mau mengatasi masalah itu kan? Jadi, kebiasaan untuk menghindari masalah itu akan terjadi saat kamu dewasa juga.
Karena kamu sudah melakukan kebiasaan itu sejak kamu masa muda kamu. Begitu. Memang ini hal yang sulit, tetapi cobalah mengubah kebiasaan itu, kebiasaan bolos kamu. Meskipun kamu sakit hati saat masuk di kelas ketika gurumu menyudutkanmu atau membuat masalah terhadapmu, tapi cobalah menghadapi itu. Supaya kamu bisa belajar dari keadaan itu dan bisa menghadapinya. Contohnya gini ya, biar lebih mudah kamu memahami. Misalnya aku ngasih kamu makanan pedas nih, ngasih makanan kamu pedas. Kamu tuh nggak akan tahu rasa pedas itu sebelum kamu mencobanya kan? Ya, Nah, dan kamu sebelum mencoba itu kamu kepedesan. Setelah mencoba itu kamu kepedesan dan baru bisa mengatasi kepedesan itu kan dengan cara minum air atau makan gula supaya kepedesan itu hilang. Dan kamu tahu rasa pedas itu setelah kamu mencobanya dan mengatasinya juga karena kamu telah mencobanya. Dan begitu juga di saat kegiatan bolosmu ini kamu lakukan karena tidak suka terhadap mata pelajaran itu. Kamu pergi, kamu selalu menghindar, padahal kamu nggak tahu situasinya seperti apa, kamu belum mendalami situasinya seperti apa. Karena kamu belum 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 merasakannya terus berusaha untuk mengatasinya. Jadi kamu membiarkannya, jadi kamu hanya pergi, bisa dibilang kamu hanya apa ya, masalah itu eh gimana ya? Masalah itu tuh hanya kamu biarin tetapi tidak kamu selesain dan atasi gitu loh. ya memang terlihat mudah kalau hanya bicara, tapi sulit untuk dilakukan, Kak. Iya, memang. Memang itu bukan hal yang mudah. Saya juga karena saya hanya memberi nasihat kepada kamu bahwa tindakan yang kamu lakukan, hal bolos itu memang tidak benar untuk dilakukan. Tapi saya dengan perkataan saya ini berharap untuk memberi juga suatu perubahan bagi diri kamu. Jadi, kalau kamu niat niat untuk menghilangkan kebiasaan bolos itu proses itu akan membantu kamu gitu loh. Meskipun sulit, meskipun itu susah untuk dilakukan gitu. Diusahakan, Kak. Lagian juga aku sudah mau kelas 3 SMA, sudah mau lulus, aku usahain untuk mengubah semua hal yang aku lakukan itu, perbuatan buruk itu supaya nggak ngikut aku lagi. Iya. Lagian juga kamu kan mau naik kelas 3 ya. Berarti juga itu sebentar lagi masa kuliah, masa sekolahnya. Dan itu cobalah dari situ, dari tekad itu kamu semakin memperbaiki diri, mikir akan masa depanmu apa setelah kamu menjalani sekolah mau kemana. Tetapi dengan memikir masa depan itu kita akan terdorong untuk melakukan hal yang baik. Lagian juga hal sekolah kita SMA ini sangat berbeda setelah kamu nanti sekolah ke perguruan tinggi ataupun juga ke sekolah ataupun bekerja gitu. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin untuk mengubah hal itu. Karena hal itulah yang akan terus menjerat kamu bahkan menjerumuskan kamu nanti ke hal yang gak baik gitu. Oke, Kak, terima kasih. Oke, mungkin hanya seperti itu aja nasihatku, singkat, padat, dan jelas. Tapi semoga bisa memberikan semangat dan kekuatan bagi kamu sendiri. Tetap semangat. Kalau ada masalah apapun, kamu boleh banget menghubungi aku. Ya, mungkin sampai saat ini aja obrolan kita. Mungkin kita juga bisa saling berkomunikasi melalui WhatsApp. Pokoknya tetap semangat, ubahlah sikap bolosmu itu menjadi hal yang lebih baik dan bermanfaat untuk dirimu sendiri begitu. Terima kasih ya sudah bersedia melakukan konseling ini. Semoga kedepannya sekolahmu dilancarkan, dipermudah, terus juga lulus dengan nilai yang terbaik. Bolos mungkin bisa dikurangi meskipun nggak langsung bisa dilakukan, tapi bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Pokoknya tetap semangat, berjuang terus. Pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kamu harus sadari itu, oke? Terima kasih semua saran dan nasihat. Terima kasih.